Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Adhkar wal Adab karya Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai dalam Qismul Adhkar, walillahil hamd. Selanjutnya kata beliau hafizahullahu taala, Qismul Adab, kism yang membahas tentang adab-adab Islami. Adab dalam Islam ini tentunya sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Di mana adabul Islam itu melingkup pada segala sesuatu dalam lini kehidupan manusia. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh seorang Yahudi, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah, yakni kaifiyatul khira'ah, apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tata cara buang air? Maka Salman menjawab, bala, ya, na'am, 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tata cara buang air. Lantas beliau menyebutkan beberapa adab dalam masalah buang air. Nah, dan adab ini sifatnya lebih umum, ya, sifatnya lebih umum dibandingkan akhlak. Kalau akhlak ini berkenaan dengan sifat batin seseorang, yakni dari dalam hatinya, maka al-adab adalah apa yang nampak darinya secara zahir. Ya, apa yang nampak darinya secara zahir. Walaupun kebanyakan atau bisa dikatakan bahwa akhlak wal adab ini masuk dalam kategori kata-kata yang idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya berkumpul dalam satu nas maka maknanya berbeda, tapi kalau dipisah maka maknanya sama. Yani akhlak itu adalah masuk di dalamnya adab, dan adab masuk di dalamnya al-akhlaq. 6. Dan adab dalam Islam ini bukan perkara yang penting, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang tidak penting. Bahkan dia merupakan salah satu tujuan diturunkannya syariat. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, bahwa saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, di antaranya adalah dengan adab. Dengan antaranya dengan al-adab. Ya. Dan juga Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Nun, dalam surah Al-Qalam, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang terpuji. Maka akhlak wal adab ini perkara yang besar dalam syariat, bukan perkara yang remeh. Betapa banyak orang-orang yang diharamkan dari mendapatkan tujuannya dikarenakan minim adabnya atau kurang adabnya. Dan segala sesuatu dalam berbagai macam lini kehidupan manusia, Islam telah menentukan adab padanya sebagaimana yang sudah disyaratkan tadi. Dan betapa banyak orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia tuju, apa yang dia inginkan dikarenakan adabnya yang bagus. Maka seorang muslim, secara khusus seorang talabatul ilm, secara khusus seorang penuntut ilmu, ya, selayaknya dia memiliki adab. Dia memiliki adab. Kapan seorang muslim atau talabatul ilm kehilangan adabnya, maka dia telah kehilangan banyak hal. Ya, dia telah kehilangan banyak hal. Dan pemahaman seorang terhadap ilmu sangat ditentukan dengan adabnya. Ya. Sangat ditentukan dengan adabnya. 6. Kata sebagian para ulama bahwasanya pemahaman seorang terhadap ilmu yang dia pelajari sangat ditentukan dengan adabnya. Jika adabnya kurang bagus, maka dia akan sulit memahami suatu pelajaran atau hal yang berkenaan dengan agama. Namun jika adabnya baik,
walaupun mungkin ya dia tidak terlalu cerdas, maka Allah Ta'ala akan membukakan pintu pemahaman kepada dirinya. Nah, apa itu adab? Dikatakan di sini qismul adab, bahagian adab. Al-adab itu bentuk plural atau bentuk jamak dari kata adabun. Adab, jamaknya adab. Dan adab secara istilah adalah ma humida syar'an au urfa. Ma humida syar'an au urfa. Segala hal yang terpuji, segala hal yang terpuji baik dari sisi syariat maupun dari sisi urf, yakni norma kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat. Ya, ma humida syar'an au urfa. Apa yang terpuji, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa perbuatan, ya, baik itu sifat yang muncul ke permukaan berupa tadi ucapan ataupun perbuatan, ataukah yang tersimpan di dalam hati. Karena yang tersimpan dalam hati bisa diketahui dengan apa? Dengan apa yang nampak dari dirinya. Apa yang nampak dari dirinya. Maka ketika yang nampak dari dirinya berupa ucapan dan amalan itu baik, maka ini akhlaknya, ya, dalam hatinya adalah baik. Maka adab adalah ma humida syar'an au urfa. Segala hal yang terpuji baik dari kacamata syariat maupun dari kata urf, dari kacamata urf. Ya. Intinya kalau kita mau lebih menyimpulkan pembahasan atau lebih menyimpulkan bahasa, kita katakan bahwasanya adab adalah khisalul khair. Ya. Adab adalah khisalul khair. Semua sifat-sifat kebaikan. Semua sifat-sifat kebaikan itulah adab. Maka semua sifat-sifat kebaikan simpelnya itu adalah adab. Walaupun secara definisi yang formalnya adab adalah yang kita sebutkan tadi. Ma humida syar'an au urfa. Segala hal yang terpuji baik yang dari kacamata syariat maupun dari kacamata urf. 6. Orang yang beradab dikatakan muaddab. Ya, orang yang beradab dikatakan muaddab. Guru yang mengajar adab dinamakan muaddib. Ya, muaddab, muaddib. Baik, jadi dikatakan seorang itu muaddab, beradab, atau dikatakan dia zu adab, pemilik adab, kalau dia menghimpun di dalam dirinya khisalul khair, sifat-sifat kebaikan. Kalau dia menghimpun sifat-sifat kebaikan pada dirinya, maka dikatakan dia muaddab, orang yang beradab. Demikian dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Madarijus Salikin, bahwa orang dikatakan muaddab tatkala dia menghimpun sifat-sifat kebaikan dalam dirinya. Taib. Pertanyaan yang muncul setelahnya, apa referensi adab? Apa referensi adab? Yani dari mana kita tahu suatu ucapan ataupun perbuatan itu adalah dikatakan termasuk adab? Dari mana kita bisa membedakan ini ucapan beradab, ini ucapan tidak beradab? Ini perbuatan adalah perbuatan yang beradab dan ini perbuatan yang tidak beradab. Apa referensinya? Dari mana sumbernya? Ya, sudah disyaratkan dalam definisi tadi bahwa adab adalah ma humida syar'an au urfan. Segala hal yang terpuji baik dari sisi syariat maupun dari sisi urf, kebiasaan masyarakat. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya referensi, ya, adab untuk mengetahui suatu amalan itu dianggap beradab atau dianggap termasuk adab atau tidak, ya, itu apa? Dari dua referensinya. Yang pertama syariat dan yang kedua apa? Urf. Ya, yang pertama syariat, yang kedua adalah urf. Nah, dan sebelumnya sudah dari definisi kita juga bisa mengetahui bahwasanya bukan bahasa yang benar kalau seorang dikatakan memiliki adab yang buruk. Nah, ini bukan bahasa yang benar, karena adab itu selalu positif. Kita sudah sebutkan adab itu semua yang terpuji dari sisi syariat dan dari sisi urf. Maka kalau dikatakan ini adab yang buruk, itu menghimpun dua sifat yang bertentangan. Adab itu baik, buruk itu buruk. Maka kalau dikatakan adab yang buruk itu tidak benar secara penamaan. Jangan sampai sini ya. Nah, karena adab selalu baik, tidak ada adab yang buruk. Tidak ada adab yang buruk. Kalau ada orang
buruk tingkah lakunya, itu bukan adabnya yang buruk, tapi dia tidak beradab. Bila sampai sini dia nir adab atau bi adab, yang tidak beradab. Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang buruk akhlaknya, yang kurang bagus tingkah lakunya, tidak dikatakan adabnya buruk, enggak, tapi dikatakan dia tidak beradab. Karena adab selalu bermakna positif, selalu bermakna baik. Baik, kita kembali ke referensi adab tadi. Adab referensinya dua. Yang pertama syariat, yakni segala hal yang tentunya kita tidak berbicara masalah perintah. Kalau perintah jelas dilaksanakan. Ya. Karena itulah di kalangan para fuqaha, adab itu konotasinya ke arah sunnah, mustahab. Ya. Konotasinya ke arah apa? Mustahab, sunnah. Karena itulah ada kaidah yang masyhur di kalangan fuqaha bahwa perintah Nabi SAW hukumnya, hukum asalnya adalah wajib, kecuali kalau ada yang memalingkan kepada makna sunnah. Al-aslu fil awamir tufidu al-wujub illa ma idza sarafahu dalil. Bahwa hukum asal perintah Nabi SAW adalah sunnah, adalah wajib, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan ke makna yang lain, semisal ke makna sunnah. Nah, kata para fuqaha, di antara indikator, di antara dalil yang memalingkan perintah dari wajib kepada sunnah adalah kalau perintah itu berkenaan dengan adab. Kalau perintah itu berkenaan dengan adab. Misalnya sudah berlalu, ya fulan sammillah wa kul biyaminik. Wahai fulan, sebelum makan baca bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Kata para fuqaha, membaca basmalah dan makan dengan tangan kanan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena walaupun di sini konteksnya perintahnya wajib, namun perintah di sini dalam konteks adab. Dalam konteks apa? Adab. 6. Ini sekedar tambahan saja. Maka ketika dikatakan referensi adab adalah ahkamus syar'iyyah atau nusus syar'iyyah, maka ini lebih identik kepada amal-amalan sunnah. Kalau amal-amalan wajib sudah tidak dikatakan adab, itu wajib dilaksanakan, kan begitu ya? Iya. Walaupun penamaan umum ya termasuk adab tentunya, sholat 5 waktu. Cuman kan bukan secara istilah tidak dinamakan sholat 5 waktu itu adab, enggak dikatakan seperti itu. Baik. Nah, jadi referensi yang pertama dari adab adalah nas-nas syariat. Maka segala ucapan, segala amalan, apapun itu, ketika hal tersebut dianjurkan, dimotivasi, dijanjikan pahala dalam syariat, maka itu adalah apa? Adab. Itu adalah adab. Dalam segala hal, baik yang sifatnya murni ibadah atau menjadi sarana suatu ibadah, ataukah hal-hal yang sisi keduniaannya juga mendominasi. Yang jelas hal tersebut dipuji oleh syariat, maka itu adalah adab. Artinya kalau ada suatu amalan tidak dianjurkan, tidak ada anjurannya dalam syariat, tapi boleh, ya yang mubah nggak dikatakan apa? Adab. Misalnya apa hukumnya makan? Makan asalnya mubah, tidak bisa dikatakan makan itu adab. Nah, tapi kalau makan pakai tangan kanan, ini dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan, maka kita katakan ini adab karena ada nas syariat. Ini referensi yang pertama. Referensi yang kedua dari adab adalah urf. Yani terkadang ada suatu amalan, ada suatu ucapan, ada suatu amalan yang, jadi ada ucapan, ada amalan yang tidak ada nasnya dari syariat bahwa itu baik. Tidak ada nasnya dari syariat itu baik. Namun pandangan masyarakat, urf masyarakat menganggap itu baik. Menganggap itu baik. Maka itu termasuk adab. Termasuk apa? Adab. Karena urf itu salah satu salah satu dalil ya, atau salah satu kaidah ya yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Karena itulah ada kaidah fiqhiyah dari 5 qawaid kubra dalam pembahasan qawaid fiqhiyah ya. Di antara kaidah tersebut adalah al-adah muhakkamah, bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ya, misalnya ada orang mau naik bentor masalan, dari sini ke sana, sudah sayang antar saya ke sana, taib langsung, tidak ada akad di depannya, tidak disebut berapa harganya, berapa ongkos ke sana, langsung naik saja. Setelah sampai di sana ribut, berapa? Oh saya kasih 5.000, enggak 10.000, ribut. Maka yang mana yang diterima? Kata para ulama al-ada muhakkamah,
Dalam hal ini kebiasaan yang dijadikan hukum. Biasanya jarak seperti ini berapa? Ya, gara-gara kamu tidak sebutkan harga di depan, maka itu yang berlaku. Ya, ada muhakkamah. Jelas sampai sini? Atau bahasa lain di kalangan fuqaha, al-ma'rufu urfan kal ma'rufi syar'an. Sesuatu yang ma'ruf di mata masyarakat itu juga ma'ruf secara syariat. Yakni tentunya selama tidak ada dalil yang menyelisihnya. Saya kasih contoh. Orang lewat mengatakan kalau kita tabe seraya menundukkan badan sedikit. Ya. Seraya menundukkan badan sedikit atau ya apa dipendekkan badannya sedikit, ya. Kemudian berkata tabe misalnya kalau di Makassar atau di di Sulawesi, atau permisi dan semacamnya. Ya, ini secara nas tidak ada tidak ada nasnya dari Rasulullah SAW. Tapi kalau ini dianggap baik oleh masyarakat, maka ini termasuk apa? Adab. Termasuk adab. 6. Dan apa-apa yang tidak dianggap bagus di masyarakat, walaupun tidak dilarang oleh syariat, perhatikan, ketika ada suatu amalan tidak dianggap bagus di tengah masyarakat, enggak dianggap bagus, walaupun hukumnya mubah, enggak dilarang oleh syariat, maka itu juga dianggap tidak beradab. Contoh, beda, karena itulah masalah adab itu terkadang berbeda satu dengan tempat. Kalau di Saudi sana, masalah mencium kepala ulama itu hal yang lumrah, biasa. Tapi kalau mungkin kita di Indonesia dianggap kurang ajar. Nah, maka yang seperti ini, amalan itu di Indonesia tidak beradab, tidak boleh dilakukan. Walaupun hukumnya mubah secara syariat, tidak ada larangan, tapi urf menganggap itu kurang sopan. Jelas sampai sini dan demikian seterusnya. Maka ini dua referensi utama dari urf, dari adab. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah apa? Urf. Dengan catatan urfnya tidak melanggar syariat. Jadi yang dipersyaratkan pada urf, yang penting nggak ada larangan, itu saja. Yang penting tidak ada larangan, tapi tidak mesti disuruh. Kenapa? Walaupun tidak disuruh oleh syariat, tapi kalau dianggap baik oleh masyarakat, maka itu adab. Namun kalau dianggap baik oleh masyarakat, ya, namun ada larangan, maka itu tetap bukan adab. Maka walaupun dianggap baik oleh masyarakat, tapi kalau menentang syariat, itu bukan adab. Jadi dua referensi adab ini tetap referensi yang kedua yaitu apa tadi? Urf, tetap timbangannya kembali kepada syariat, yakni dengan catatan tidak dilarang. Yang penting tidak dilarang saja. Hukumnya apa? Hukumnya mubah. Baik, ini saya kira perkara yang penting berkenaan dengan referensi syariat. Dan adab ini sudah ada dari dahulu, ya. Sejak dari 15 abad yang lalu dari Nabi SAW menjelaskan tentang adab ini. Dan ini jauh lebih jauh lebih awal dibandingkan apa yang dimunculkan oleh orang-orang belakangan berupa bahasanya norma, protokol, apalagi kearifan lokal atau etika atau apapun namanya, itu semua baru muncul belakangan. Ya, adab Islam sudah dari 15 abad yang lalu. Ya. Dengan bahasa adab. Ya. Dengan bahasa apa? Adab. Maka ini bahasa al-Islam. Ini bahasa al-Islam. Baik, kemudian perkara selanjutnya sebagai pengantar dalam masalah adab ini yang penting diketahui, ada dua hal yang selayaknya, ya, diwujudkan oleh seorang penuntut ilmu berkenaan dengan adab, atau seorang muslim secara umum, semuanya muslim apalagi penuntut ilmu. Ada dua hal yang selayaknya ditahqiq, diwujudkan oleh seorang muslim apalagi penuntut ilmu yang berkenaan dengan adab ini. Hal yang pertama adalah menelusuri, mengetahui dalil-dalil yang berbicara tentang adab, ya, baik dalil dari sisi syariat maupun dalil dari sisi urf. Jadi seorang penuntut ilmu harus tahu mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Mungkin kalau dari kacamata syariat dia pelajari di pondok-pondok, ya, dia pelajari di pondok pesantren, dia pelajari di majelis-majelis talim. Tapi terkadang penuntut ilmu lupa dengan apa? Tidak mengetahui apa yang baik menurut urf. Ya, karena ya mungkin lama di pondok, kurang bersosialisasi, datang-datang ke lingkungan, ke suatu masyarakat, nggak mengenal aturan. Pokoknya yang penting nggak dilarang oleh agama. Atau ini biasa saya lakukan di dalam pesantren, saya lakukan juga di luar. Nah, ini perkara yang tidak bagus. Maka seorang muslim harus berusaha mengetahui apa-apa yang merupakan adab, baik dari kacamata syariat, dia mempelajari nas-nas syariat tentang adab, dan juga mengetahui
apa-apa yang dianggap adab oleh masyarakat yang saya akan datangi. Itu penting. Nah, kalau syariat ya, kalau urf tinggal bertanya kepada orang tuanya, kepada orang-orang di sekitarnya, masalan ya, mengenai ini bagus atau tidak, ini sopan atau tidak kalau saya lakukan di sini, masalan. Ya. Kalau dari kacamata syariat ya, para ulama sudah membahas atau membuat kitab-kitab khusus dalam masalah ini. Ya, dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Adab yang kemudian beliau sendirikan penulisannya menjadi kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan demikian pula para ulama lain, ada Al-Adabus Syar'iyyah, ada Adabud Dunya wad Din, ya. Ada Al-Adabus Sughra. Banyak sekali kitab-kitab dari para ulama yang membahas masalah adab. Maka selayaknya seorang penuntut ilmu setidaknya pernah mengkhatamkan membaca atau ya, saya ulangi, mengkhatamkan kajian bersama seorang guru satu kitab adab dalam Islam. Jangan sampai dia belajar dan tidak pernah menyentuh kitab adab sama sekali. Tidak ada buku adab yang dia khatamkan sama sekali. Ini aib bagi seorang thalabatul ilm. Aib. Ya. Kalau seorang penuntut ilmu tidak pernah belajar adab, itu aib yang besar. Karena semua ulama dari dahulu belajar adab terlebih dahulu sebelum mereka menuntut ilmu. Nah, ada namanya di zaman dulu namanya kutab. Kalau sekarang mungkin TKTPA. Nah, disitulah mereka diajar adab sedini mungkin dari kecil. Ya. Jadi setidaknya kalaupun mungkin dia belum mendapati guru yang bisa mengkhatamkan kitab adab, maka hendaknya setidaknya dia baca. Tidak bisa Arabnya, baca terjemahannya. Buku-buku adab sudah banyak diterjemahkan supaya dia tahu apa-apa saja adab dalam Islam. Ya. Apa-apa saja adab dalam al-Islam. Baik. Kemudian perkara yang kedua, setelah dia mengetahuinya, mencari tahu apa itu adab baik dari kacamata syariat maupun urf, ya tentunya setelahnya apa? Diamalkan. Jangan cuma tahu kemudian tidak diamalkan, karena thalabatul ilm secara khusus dan muslim secara umum adalah manusia yang paling layak beramal dan bertingkah laku dengan adab. Iya. Dengan apa? Dengan adab. Mereka lah manusia yang lebih layak untuk beradab dibandingkan yang lain. Secara khusus penuntut ilmu. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira ini pengantar untuk memahami konsep adab secara umum dalam ajaran Islam. Wallahu taala alam bisawab.